Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1304. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Puncak, dia pun segera meraung lagi. Dia tidak boleh kalah dan dia harus menang. Karena jika dia kalah, dia tidak akan bisa bertaruh dan dia tidak akan bisa memberikan pena suci tersebut. Bunuh, ledakan. Pada saat ini, Elang Tianjun meraung dan aura supreme yang mengepul muncul di tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak terbakar dan sesosok hantu muncul di tubuhnya. Itu adalah hantu jiwa. Saat adegan ini muncul, semua orang yang hadir pun menghirup udara dingin dan terlihat kaget. Hantu jiwa terbakar, apakah Elang Tianjun telah menjadi gila? Pada saat ini semua orang tercengang. Elang Tianjun benar-benar membakar jiwanya. Semua orang tidak menyangka bahwa Elang Tianjun akan rela membakar jiwanya. Karena mereka semua tahu bahwa efek samping dari pembakaran jiwa itu sangatlah besar. Ledakan. Di dalam aula, bergemuruh dan melonjak aura supreme. Elang Tianjun terus melonjak di atas cakarnya. Pelangi ilahi meroket. Masing-masing pelangi ilahi ini mengandung kekuatan aturan yang mengerikan. Dan berubah menjadi jalan aturan melintasi kehampaan itu bergemuruh. Dalam sekejap, dunia di lapangan menjadi ilusi. Elang Tianjun melangkah maju dan energi supreme langsung menekan Qin Chen. Satu gerakan ini menentukan Elang Tianjun. Ini menarik. Apakah kamu putus asa? Kata Qin Chen. Dia berbalik dan memandang Elang Tianjun. Matanya menyipit penuh semangat juang. Faktanya Qin Chen sangat ingin bertarung. Namun dia tidak ingin bertarung melawan Tianjun. Sebelum Qin Chen menerobos, dia bisa mengalahkan ahli Tianjun. Sekarang setelah Qin Chen menerobos ranah Tianjun, kekuatan Qin Chen sangat meningkat pesat. Secara umum, ahli Tianjun bukanlah lawan Qin Chen sama sekali. Belum lagi lonjakannya, tetapi bisa juga langsung ditekan. Dan Qin Chen hanya ingin menantang ahli supreme. Dia ingin melihat seberapa besar jarak antara dirinya dan ranah supreme. Namun meskipun Elang Tianjun sebelumnya telah mengandalkan pil transformasi dewa untuk memasuki ranah setengah rangka supreme, tetapi hal itu sangat sia-sia. Namun sekarang setelah Elang Tianjun membakar jiwanya, kekuatan supreme pada Elang Tianjun kembali melejit. Ya, masih ada kesenjangan besar, kata Qin Chen. Dia mengangguk. Jika Elang Tianjun hanya membawa sedikit aura supreme, maka sekarang Elang Tianjun setelah membakar jiwanya dalam hal kekuatan, dia benar-benar memiliki kekuatan yang mendekati setengah langkah supreme. Cukup untuk membandingkannya dengan kekuatan Qin Chen sendiri. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera mengambil 2 langkah ke depan. Qin Chen sekali lagi menjalankan pedang di bawah kendalinya. Semuanya sudah selesai. Qin Chen tiba-tiba tertawa dan berjalan menuju Elang Tianjun dengan pedangnya. Dalam sekejap, kekuatan pedang yang sangat menakutkan menyapu sekeliling. Ledakan. Dalam sekejap, kekosongan di sekitarnya langsung bergejolak seperti air mendidih. Kekosongan yang awalnya terkurung oleh aura Elang Supreme sekarang bergetar hebat dan terus retak. Dalam kehampaan samar-samar sepertinya ada energi pedang tak terlihat yang melonjak secara horizontal. Aura pedang ini sangat hampa dan sangat kecil, namun ada di mana-mana, seolah-olah segala cara dapat membunuh langit yang kuat dan menakutkan. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan pun mengubah wajah mereka. Mereka merasakan pedang ini sangatlah kuat. Luar biasa. Bahkan saat ini Shen Gong Supreme pun terkejut. Dibandingkan dengan di Tianjuo markas besar sebelumnya, Qin Chen saat ini jauh lebih kuat. Si kecil ini tampaknya terus tumbuh setiap saat. Potong. Akhirnya ketika kekuatan ini dipadatkan hingga ekstrim, Qin Chen memotongnya dengan satu pedang. Ledakan, cahaya pedang terpotong dengan keras. Dunia pun terkejut. Suara pedang meledak langsung ke langit. Pedang ini tidak bisa dihentikan. Tidak, melihat cahaya pedang itu, Elang Tianjun meraung, wajahnya berubah drastis. Pada saat ini dia tidak dapat mengelak karena dia benar-benar terkunci oleh pedang ini. Jadi dia pun hanya bisa melayangkan sebuah tinju. Ledakan. Sepotong cahaya pedang tiba-tiba meledak di depan tinju tersebut dan dalam sekejap
Elang Tianjun lengannya langsung dipotong dan Elang Tianjun langsung diterbangkan. Dia memuntahkan darah. Kali ini Elang Tianjun bahkan lebih malu dan dia terpotong dan terbang menjauh ke belakang. Begitu dia berhenti, seluruh lengan kanannya menghilang dan roboh ke dalam kehampaan. Tak hanya itu, tubuhnya pun juga gemetar hebat. Dagingnya terus dipatahkan. Sementara saat ini melihat adegan ini, semua orang di lapangan langsung kaget. Ini adalah Elang Tianjun yang telah meminum pil transformasi dewa dan juga telah membakar asal-usul jiwanya. Kekuatannya telah memasuki ranah setengah langkah supreme sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa Elang Tianjun telah menjadi yang terkuat keempat di lapangan, kedua setelah Raja Raksasa, Pei Hong Supreme dan Shen Gong Supreme. Yang lainnya seperti penguasa kuil kekosongan dan Raksasa Tianjun bukanlah lawannya sama sekali. Tapi orang kuat seperti itu saat ini dihancurkan oleh Qin Chen hanya dengan satu ayunan pedang. Sementara di ras raksasa, mata raksasa Tianjun juga penuh dengan warna yang luar biasa. Dan pada saat yang sama dia ketakutan. Kekuatan pedang Qin Chen ini 2 kali lebih kuat daripada ayunan pedang yang dilepaskan kepadanya sebelumnya. Dan jika Qin Chen menggunakan trik ini sebelumnya kepadanya, dia takutnya akan mati. Tidak hanya raksasa Tianjun, tetapi saat ini Raja Raksasa dan Pei Hong Supreme pun terkejut. Apakah ini benar-benar hanyalah ayunan pedang? Yang paling mengejutkan tentunya saat ini adalah Elang Tianjun. Tubuhnya tidak hilang karena dia menyimpannya secara paksa dengan metode rahasia. Tapi dia juga terkena pukulan keras, asal-usulnya rusak, jiwanya rusak. Dan pedang tadi hampir saja membunuhnya. Aku kalah, kata Elang Tianjun. Wajahnya berwarna abu-abu dan hatinya tampak mati total. Bahkan jika dia telah membakar jiwanya, dia tetap saja dikalahkan. Konyol, dia telah membidik Qin Chen dari luar kota Renmeng sebelumnya. Dan ketika dia menoleh dan memikirkannya sekarang, dia seperti orang konyol, seperti batut. Memikirkannya sekarang kualifikasi apa yang dia miliki untuk bisa menargetkan Qin Chen. Namun kemudian sesosok muncul tepat di depan Elang Tianjun. Segera sebuah pedang emas diam-diam langsung dilekatkan di leher Elang Tianjun. Dengan aura pedang, Elang Tianjun tiba-tiba menjadi dingin dan dia merasakan napas kematian. Kamu kalah, serahkan taruhannya, kata Qin Chen. Dia berkata acuh tak acuh. Tampaknya sekarang ahli teratas di ranah setengah langkah supreme tidak lagi mampu menguji kekuatan asli Qin Chen. Karena setelah pertempuran ini, Qin Chen memiliki pemahaman baru tentang kekuatannya sendiri. Memikirkan hal ini, Qin Chen melihat orang lain di tempat kejadian. Tatapannya melewati leluhur terkenal dari kekuatan surgawi. Dan pada saat yang sama dia lewat di depan tim penegak hukum dan orang lain yang sebelumnya memblokirnya di kota Renmeng. Sebelum kemudian tatapan Qin Chen terjatuh di ras raksasa dan ras surgawi di bawah komando Raja Raksasa dan Pei Hong Supreme. Siapa lagi yang ingin menantang pemuda ini bisa melakukannya. Di bawah ranah supreme, pemuda ini tak terkalahkan, kata Qin Chen. Dia berkata dengan ringan. Terdiam, sunyi, semua penonton pun terdiam. Qin Chen tidak terkalahkan, kata-katanya sangat sombong. Dan terlebih lagi, kata-kata itu keluar dari mulut seorang pemuda. Jika Qin Chen berani mengatakan ini ketika dia baru saja memasuki kota Renmeng, dia pasti akan menjadi lelucon dari semua orang. Tetapi sekarang kekuatan Qin Chen telah membuktikan kata-katanya dan tidak ada yang keberatan. Qin Chen telah membuktikan dirinya dengan kekuatannya dan mendapatkan rasa hormat. Setelah mengatakan ini, Qin Chen lalu menoleh untuk melihat Elang Tianjun mengerutkan kening. Taruhannya mana? Anda harus membayarnya, kata Qin Chen. Pedang emasnya dikirim sedikit dan bilahnya segera memotong leher Elang Tianjun itu sedikit. Dan seketika darah mengalir keluar. Darah itu menguap menjadi ketiadaan di bawah kekuatan aturan. Qin Chen lalu menghentikan pedangnya dan lalu berkata dengan ringan, mana taruhannya? Jika kamu tidak memberikannya, aku akan membunuhmu. Kata-kata Qin Chen itu sangat sederhana, tetapi dengan tekad niat membunuh. Jika Elang Tianjun tidak memberikannya, dia akan membunuhnya. Kata-kata Qin Chen jatuh itu langsung mengejutkan dunia. Elang Tianjun lalu memandang Qin Chen dengan marah dan putus asa. Dia bisa merasakan bahwa niat membunuh Qin Chen adalah nyata. Jika orang gila ini dia benar-benar tidak membayar taruhan, maka dia benar-benar akan dibunuh di balai kota aliansinya. Dan dia sendiri adalah diakon dari kota Renmeng ini sendiri.
Saya akan memberikannya, kata Elang Tianjun. Dia tidak berani mengabaikannya sedikit pun. Dan dia dengan cepat mengeluarkan cincin penyimpanan dari tubuhnya dan lalu melemparkannya langsung kepada Qin Chen. Dia mengakuinya karena dia juga takut mati. Semakin kuat orang tersebut, maka akan semakin takut mati. Boom, Qin Chen akhirnya menyapu cincin penyimpanan itu. Tetapi tatapan Qin Chen setelah menyapu memadat. Dan tiba-tiba niat membunuh yang mengerikan langsung menyapu dari tubuh Qin Chen. Langsung menutupi Elang Tianjun dengan niat membunuh yang mengerikan pedang seperti sebelumnya. Duar, begitu pedang tajam emas ini dikirim ke depan, tubuh Elang Tianjun tiba-tiba menjadi ilusi lagi. Dia gemetar di bawah kekuatan pedang Qin Chen seolah-olah akan hancur. Apakah kamu bercanda? Kata Qin Chen seraya menatap Elang Tianjun dengan mata yang dingin. Di kejauhan melihat itu, semua orang juga tercengang dan menunjukkan keterkejutan. Ada apa dengan Qin Chen? Elang Tianjun telah menyerahkan barang taruhannya. Mengapa Qin Chen masih marah? Saya kemudian melihat mata sedingin es dari Qin Chen dan lalu berkata dengan dingin lagi, taruhannya adalah 5 pena suci tingkat puncak surgawi. Tetapi Anda hanya memberi saya 2 pena suci tingkat puncak surgawi. Diakon dari kota aliansi yang bermartabat, apakah ingin melakukan kesalahan? Kata Qin Chen. 2 pena suci tingkat surgawi puncak. Semua orang pun segera memandang Elang Tianjun dengan takjub. Memang benar taruhan sebelumnya adalah 5 pena suci. Tetapi Elang Tianjun hanya mengeluarkan 2 pena suci tingkat surgawi puncak. Yang memang sangat tidak pantas. Elang Tianjun memiliki wajah yang memerah. Dia malu dan marah lalu buru-buru berkata, saya hanya memiliki 2 diantaranya saat ini. Dan 3 pena suci sisanya saya akan menebusnya nanti, kata Elang Tianjun. Saat ini dia malu dan tidak tahu malu, tetapi dia ingin mencari tempat untuk pergi. Elang Tianjun yang bermartabat di Aken Kota Renmeng tidak dapat mengeluarkan cukup taruhan setelah duel. Jika ini disebarkan maka wajahnya akan hilang. Namun dibandingkan dengan wajah, nyawa jelas lebih penting. Tetapi jelas Qin Chen tidak ingin dibayar nanti, Qin Chen ingin dibayar sekarang. Boom. Tubuh fisik Elang Tianjun terus bergetar di bawah aura pedang Qin Chen, seolah-olah akan terbelah kapan saja. Jangan, kata Elang Tianjun. Dia buru-buru berteriak. Dan kemudian, dia langsung mengeluarkan sebuah harta karun. Harta karun ini memancarkan aula luas, itu terbang keluar. Itu adalah harta karun tingkat surgawi tertinggi miliknya, bernama pelindung cakar tajam. Harta karun itu kemudian terbang ke tangan Qin Chen secara sekaligus. Ini adalah senjataku yang terkenal. Cakar yang merobek langit. Benda ini adalah harta tingkat surgawi puncak milikku. Itu dapat setara dengan 1 pena suci tingkat surgawi kelas atas, kata Elang Tianjun. Qin Chen kemudian mengambil harta cakar itu, tetapi alis Qin Chen sedikit terangkat. Siapa yang ingin menerima barang rusak ini? Kata Qin Chen. Mendengar itu semua orang pun tercengang. Ini adalah harta karun surgawi tingkat puncak tertinggi, tetapi Qin Chen menganggap itu sebagai barang rusak. Namun pada akhirnya Qin Chen pun menerima harta karun tingkat surgawi puncak ini. Tetapi walaupun begitu, harta karun ini hanya setara dengan 1 pena suci tingkat puncak surgawi. Dan harta yang harus diberikan oleh Elang Tianjun adalah 5 pena suci tingkat surgawi. Maka sekarang Elang Tianjun masih berhutang 2 pena suci tingkat surgawi lagi kepada Qin Chen. Aku masih punya yang lain, kata Elang Tianjun. Dia menghela napas lega. Kemudian cincin penyimpanan lainnya segera terbang keluar dari tubuhnya dan dia lalu berkata dengan gugup, ini adalah simpanan saya selama bertahun-tahun. Semua jenis harta langka itu juga dapat dianggap sebagai 1 pena suci tingkat puncak surgawi, kata Elang Tianjun. Qin Chen lalu menyapu cincin penyimpanan itu dan Qin Chen harus mengatakan bahwa sebagai ahli teratas tingkat puncak Tianjun, Elang Tianjun ini memiliki banyak harta. Di sisi lain, hati semua orang yang melihatnya terasa dingin dan kulit kepala mereka terasa kesemutan. Elang Tianjun yang bermartabat, seorang diaken Kota Renmeng pada saat ini, dia seperti seorang budak yang ingin menebus hidupnya. Dia telah mengumpulkan seluruh harta di tubuhnya. Sikap ini sungguh menyedihkan. Ini dapat dianggap sebagai 1 pena suci puncak surgawi, tetapi itu masih belum cukup, kata Qin Chen. Sejauh ini, semua harta karun di sini hanya setara dengan 4 pena suci puncak surgawi. Dan masih ada 1 lagi yang harus diberikan kepada Qin Chen. Saya hanya punya ini, saya tidak memiliki apapun lagi. Dan saya akan memberimu sisanya nanti, kata Elang Tianjun. Dia hampir menangis. Ini sudah menjadi semua harta di tubuhnya. Dan tidak disangka Qin Chen tidak cukup.
Jika Anda mengatakan 5 item, maka Anda akan mengeluarkan 5 item. Anda tidak boleh melewatkan 1 item pun. Kata Qin Chen. Dia menyipitkan matanya ke arah Elang Tianjun. Tetapi aku benar-benar tidak memilikinya lagi, kata Elang Tianjun. Dia berkata dengan marah. Tapi kemudian, boom, ada ledakan. Niat pedang yang mengerikan meroket lagi. Pedang tajam emas di tangan Qin Chen tiba-tiba bersinar lagi, dan sambil terkekeh, salah satu lengan dari Elang Tianjun langsung dipotong, dan lengan itu dengan cepat terhapus oleh niat pedang di kampan dan berubah menjadi ketiadaan. Tidak, kata Elang Tianjun. Dia mengeluarkan raungan keras, dan salah satu lengannya dipotong. Tidak hanya daging dan darahnya yang terdapat di lengannya yang mengucur, tetapi asal-usul di tangannya juga dengan cepat dipotong oleh Qin Chen. Biasanya untuk orang kuat sepertinya, meskipun lengannya telah dipotong, dia dapat dengan mudah menumbuhkannya kembali. Tapi begitu asal-usulnya dilenyapkan, maka tidak mudah untuk memperbaikinya. Pada saat ini Elang Tianjun memandang Qin Chen dengan marah. Dengan ekspresi menyakitkan, dia memegang celah di lengannya. Dengan tangan lainnya dia berteriak kesakitan. Satu lengannya telah hilang termasuk asal-usulnya. Dengan basis kultivasinya saat ini, dia ingin mengkonsolidasikan kembali seluruh tangannya. Dan dia tidak tahu berapa banyak energi dan sumber daya yang dia perlukan. Sial. Di kejauhan, kulit kepala Semarang juga kesemutan. Elang Tianjun telah memberikan 4 pena suci tingkat surgawi kepada Qin Chen, tetapi Qin Chen bahkan tidak memiliki belas kasihan. Shen Gong Supreme, muridmu dari Tianjuo ini, apakah itu tidak terlalu berlebihan? Ledakan. Saat ini Raja Raksasa maju selangkah, aura Supreme berkembang darinya, matanya melebar. Tetapi Qin Chen mencibir dan mengatakan bahwa Elang Tianjun telah kalah, dan sudah seharusnya Elang Tianjun membayar pertaruhan di awal. Qin Chen kemudian mengancam Elang Tianjun bahwa jika Elang Tianjun tidak memberikan 1 pena suci tingkat suri puncak kepadanya, maka dirinya akan memotong 1 lengan Elang Tianjun lagi. Tuan Pil Jiwa Ilahi, selamatkan aku. Merasakan niat membunuh di tubuh Qin Chen, Elang Tianjun akhirnya tidak bisa mengendalikannya. Dia kemudian berteriak dengan ngeri kepada kegelapan jauh di dalam aula. Tuan Pil Jiwa Ilahi. Semua orang pun yang mendengarnya langsung menoleh. Ledakan saat berikutnya, aura Supreme yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari dalam aula. Seorang pria kuat yang mengenakan jubah apoteker dan memancarkan aura menakutkan di ranah Supreme perlahan-lahan berjalan keluar dari aula. Dia berdiri tegak di sana seperti dewa. Ledakan. Begitu orang ini muncul, kekuatan Supreme yang menakutkan tiba-tiba melonjak di aula ini. Tuan Pil Jiwa Ilahi. Semua orang pun menghirup udara dingin. Orang ini bukanlah orang lain, tetapi dia adalah Master Pil Jiwa Ilahi, salah satu anggota Dewan Ras Manusia. Raja Pil Jiwa Ilahi. Dia adalah salah satu yang terkuat di bawah tanah terlarang para leluhur. Dan sekarang dia merupakan salah satu pemimpin Pil umat manusia. Pada saat itu, Master Pil Jiwa Ilahi adalah seorang ahli alkemis di bawah nenek moyang para dewa. Dan setelah dia menerobos ranah Supreme, dia juga mendirikan sebuah kekuatan tertinggi bernama Shen Yaomen, yang dianggap sebagai salah satu kekuatan tertinggi umat manusia. Yang mulia, Anda sudah mendapatkan harta ini. Langsung pergi saja, mengapa harus begitu agresif? Kata Tuan Pil Jiwa Ilahi ini. Segera setelah dia keluar, dia langsung menatap Qin Chen dengan dingin dan berkata seperti itu dengan nada yang dingin. Kamu, bawang putih macam apa yang kamu jual? Kata Qin Chen. Dia langsung melirik ke pihak lain dan berkata dengan ringan. Ledakan. Tiba-tiba mendengar kata-kata Qin Chen, semua penonton pun langsung terkejut. Dan mereka tidak percaya. Di hadapan Tuan Pil Jiwa Ilahi, Qin Chen masih berkata arogan seperti itu. Apa yang ada di depannya adalah Tuan Pil Jiwa Ilahi, pendiri Deepin Medicine King, dan juga merupakan ahli setingkat Supreme. Semua orang pun banyak saat ini yang mencubit lengannya, curiga bahwa mereka sedang bermimpi. Tapi umumnya mustahil untuk bermimpi karena ketika mereka mencapai ranah Tianjun, mimpi dapat diciptakan oleh pikiran mereka. Tapi sekarang kekuatan-kekuatan besar ini ragu apakah mereka sedang bermimpi, yang menunjukkan betapa kuatnya guncangan di hati mereka. Kamu gila, kata Tuan Pil Jiwa Ilahi, matanya berkontraksi. Dan cahaya dingin muncul dari matanya, ekspresinya suram seolah-olah air panas menetes. Ledakan. Di antara langit dan bumi sepertinya ada guntur yang menggelegar. Ahli Supreme marah dan dunia pun seketika berubah warna.
Tetapi mendengar itu, Qin Chen mencibir dan lalu berkata dengan ringan, saya gila. Kamu pikir dengan jelas. Mereka ingin menentang saya, kemudian saya bertaruh dan mereka setuju. Akibatnya mereka kalah, tetapi tidak mau memenuhi perjanjian di awal. Permisi, siapa yang gila di sini? Kata Qin Chen. Dia mencibir dan menatap Tuan pil ilahi itu. Dan kamu pasti adalah orang di belakang Elang Tianjun ini. Dan seharusnya kamu yang sebelumnya memberikan pil kepada Elang Tianjun ini. Kamu dapat dianggap sebagai orang di belakangnya. Begitu kamu datang, kamu bahkan tidak memberikan barang taruhannya. Tetapi kamu malah berkata seperti itu. Tapi saya persetan. Saya tidak peduli apakah Anda adalah master pil jiwa ilahi atau semacamnya, kata Qin Chen. Ledakan. Begitu kata-kata Qin Chen itu keluar, penonton pun segera mendidih dan meledak. Semua orang pun memandang Qin Chen dengan tercengang, mata mereka membelalak. Bahkan saat ini Raja Raksasa dan Pei Hong Supreme pun memiliki ekspresi yang membosankan. Gila, sangat gila. Bahkan saat ini Master Pil Jiwa Ilahi pun bahkan terlihat terpana. Bukan betapa tak terkalahkannya dia sebagai Master Pil Jiwa Ilahi, tetapi Qin Chen ini hanyalah bocah di ranah ahli Tianjun, tetapi dia begitu sombong dan dia menghina ahli teratas setingkat Supreme. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Kamu sedang mencari kematian, kata Master Pil Jiwa Ilahi. Dia saat ini benar-benar marah. Meledak. Tekanan yang sangat menakutkan tiba-tiba jatuh dari langit, langsung mengunci Qin Chen. Dia menatap Qin Chen dengan mata yang dingin, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya yang mendidih.